warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo, apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya. Sebelum memulai, saya persilahkan kepada ketua kelasnya dulu untuk memimpin doanya. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita mulai kegiatan belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bagaimana? Ada tidak teman yang tidak berkesempatan hadir hari ini? Hadir Ya. semua Ibu. Hadir semua ya? Alhamdulillah hadir semua Ibu. Ya. Ibu. Alhamdulillah. Ibu kita bergabung di sini. Jadi kalian jangan lupa untuk mengisi absen di Google Classroom-nya ya. Kalian buka nanti. Jadi sebelum Ibu lanjut, Ibu mau bercerita dulu. Pernahkah kamu melihat truk bergandengan di jalan raya? Nah, Bu. Saya. Mengapa kita diciptakan berpasang-pasangan? Karena saling membutuhkan. Karena saling membutuhkan. Ya. Apa yang terjadi pada truk tersebut sehingga harus bergandengan? Supaya stabil, Bu. Stabil. Ya, Stabil, Bu. betul sekali. Jadi, begitupun dengan atom. Atom ini cenderung untuk berikatan dengan unsur lain supaya dia bisa bersifat stabil. Jadi, setiap unsur ini, setiap atom akan berusaha untuk mencapai kestabilan. Ya, atom akan berikatan dengan atom lain dalam rangka mencapai kestabilan. Kestabilan. Ya, atom tidak akan berikatan kalau dia belum mencapai kestabilannya. Ada yang tahu apa itu elektron? Saya Ibu. Ya, silakan. Elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit terluar, sedangkan konfigurasi elektron adalah susunan elektron. Ya, betul sekali. Elektron valensi itu adalah elektron yang berada pada kulit terluar. Ini yang seperti ini elektron valensinya. Sedangkan konfigurasi elektron itu adalah susunan atau penyebaran elektron-elektron. Kompetensi dasar. Di mana kompetensi dasar yang kita pelajari, di sini ada 3.5. Itu membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam, serta kaitannya dengan sifat zat. Sedangkan kompetensi dasar yang 4.5 itu merancang dan melakukan percobaan untuk menunjukkan karakteristik senyawa ion, senyawa kovalen berdasarkan beberapa sifat fisika. Ya, Bu. Saya di sini nanti mengerjakan LKPD, serta kalau sudah bergabung dengan teman kelompoknya, kalian buka LKPD-nya yang ada di Google Classroom. Saling berdiskusi, dan setelah 20 menit, itu nanti kita akan kembali ke ruangan ini. Ya, ke Zoom ini untuk ini mempresentasikan hasilnya. Jadi, jangan lupa, ini di modulnya, lihat, ini ada alamatnya Google Classroom yang sudah saya bagi. Di situ ada modul LKPD dan evaluasi. Ya kan? Ya. Ikatan yang terjadi akibat pemakaian pasangan elektron secara bersama. Di mana antara atom yang sama. Ya. Atom yang jelas dia bukan atom logam, bukan logam ya. Ikatan kovalen. Di contohnya misalkan F2, ini akan membentuk gambar Lewis. Kemarin kan Lewisnya sudah kalian pelajari ya? Ya, Bu. Ya. Saya lihat contohnya yang ikatan kovalen itu misalnya ini, hidrogen ditambah dengan klor. Hidrogen elektron valensinya itu sudah 1. Ya, sedangkan klor itu elektron valensinya adalah 7. Jadi kalau dia membentuk suatu ikatan bergabung, ini penggunaan bersama pasangan elektronnya ini itu yang disebut dengan ikatan kovalen. Ya. Penggunaan bersama pasangan elektron. Jadi kita lihat contoh yang lain selain itu pembentukan ikatan kovalen.
Misalkan misalkan H2. H2 hidrogen kan satu, jadi berikatan, ini akan membentuk ikatan kovalen. Namanya kan satu pasang elektron yang digunakan secara bersama, itu yang disebut dengan ikatan kovalen tunggal. Kovalen tunggal. Ya. Kalau yang ininya F2, ikatan kovalen apa yang dia bentuk? Ikatan kovalen ini, satu pasang elektron. Ikatan kovalen tunggal ya. Betul sekali. Kalau yang ini, coba lihat kalau CO2. CO2 ada berapa pasangan elektron yang dia gunakan secara bersama? Ada 2. Berarti ini yang disebut dengan ikatan kovalen rangkap. Kalau kovalen rangkap. CF4 ini ikatan kovalen rangkap. Ikatan kovalen tunggal. Ini satu pasang elektron yang digunakan secara bersama. Oh iya Bu, satu. Iya. Lihat lagi kovalen rangkap 3. Contohnya N2. Di mana N-nya ini elektron valensinya ada 5 masing-masing, supaya bisa berikatan elektronnya, berarti 3 pasang elektron yang dia gunakan. Makanya disebut dengan ikatan rangkap berapa? 3. 3. Oke. Sekali. Kita lihat atom donor atau kovalen koordinatif, itu biasa dengan dikenal juga dengan ikatan datif. Iya, atau ikatan semipolar, sama semua ya namanya. Jadi contohnya ikatan kovalen koordinat, misalnya SO3. Ini modelnya pembentukannya. Ikatan kovalen koordinasi. Misalnya OH ditambah H+, ini akan membentuk H3O+. Kita contoh dari ikatan kovalen koordinasi. Apa perbedaannya senyawa kovalen dengan senyawa ion? Saya kira bisa dilihat dari titik lelehnya, titik leleh yang tinggi. Iya, Bu. Ya, bagaimana modelnya? Ini semua ada di sini ya, ikatan kovalen rangkapnya. Ya, lihat lagi yang CO2. CO2 ini adalah ya penggunaan bersama pasang elektron. Ada 2 pasang elektron digunakan bersama. Berarti ini yang disebut dengan ikatan kovalen rangkap 2. Ya, ikatan kovalen rangkap atau rangkap. Ada yang mau bertanya? Saya Bu. Ya, silakan nak. Bu. Ajar. Bu. Begini Bu. Kenapa NaCl disebut ikatan ion? Kenapa NaCl disebut dengan ikatan Ion. Jadi ada yang tahu? Saya Ibu. Ya, Hai, Bu. silakan. Saya Ibu. Mengapa NaCl disebut ikatan ion? Karena garam dapur itu rumus kimianya adalah NaCl atau natrium klorida. Dalam NaCl pada terdapat ikatan antara ion Na+ dan ion Cl- dengan gaya elektrostatik sehingga disebut ikatan ion. Betul sekali ya. Jadi di mana kelompok 1 telah mampu membandingkan proses pembentukan ikatan kovalen dan ikatan kovalen rangkap serta ikatan koordinasi. Berikan aplaus kepada kelompok 1. Saat ini siapa yang bisa menarik kesimpulan dari kegiatan belajar kita hari ini? Ya, Aku. Ya, Kanisha, silakan. Adapun kesimpulan dari kegiatan belajar kita hari ini yaitu 1. Ikatan kovalen merupakan ikatan dengan penggunaan bersama pasangan elektron. 2. Ikatan kovalen rangkap adalah penggunaan 2 atau 3 pasang elektron ikatan secara bersama-sama. Yang bisa merefleksikan kegiatan belajar kita hari ini? Ya, silakan, Isna. Baiklah, setelah membaca modul, mengerjakan LKPD, serta mengamati video pembelajaran dengan materi pertemuan 2 ini, semuanya terkoneksi dalam satu kegiatan belajar, sehingga tidak membutuhkan banyak aplikasi untuk mencari materi tersebut, di mana materi yang disajikan mudah untuk bisa dipahami dan dimengerti. Demikian referensi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukurlah kalau sudah bisa dipahami dan dimengerti ya hasil kegiatan belajar kita kali ini. Baiklah anak-anak, setelah kegiatan ini Ibu sudah upload tugas evaluasi kalian, evaluasinya. Itu ada di Google Classroom-nya ya.
Jadi adapun materi kita pada pertemuan berikutnya yaitu menganalisis proses pembentukan kovalen polar dan kovalen non-polar. Non-polar. Ya. Dengan selesainya ini, maka demikianlah kegiatan belajar kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi jaga kesehatan ya. wabarakatuh.